Tahukah kamu jika prostitusi di Denmark itu legal? Bahkan pemerintah setempat memberikan fasilitas kepada warganya yang ingin memesan jasa prostitusi tersebut. Seperti apa saja fakta menarik dari negara indah yang satu ini? Simak terus ulasan menarik negara Denmark di channel Terus Terang. Bantu kami dengan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Pembahasan industri prostitusi memang selalu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih di negara-negara yang masih menganut hukum konservatif. Namun, kriminalisasi industri prostitusi di negara-negara konservatif terkadang justru membuat masyarakatnya kucing-kucingan menikmati jasa prostitusi. Sama dengan para pekerja prostitusi yang tidak bisa memperoleh fasilitas kesehatan lantaran mereka juga dianggap sebagai pelaku kejahatan. Di Denmark, diskriminalisasi prostitusi hanya berlaku hingga tahun 1999. Namun, pelegalan prostitusi ini bukan berarti bahwa masyarakat boleh menikmati pelayanan prostitusi dari warga Denmark yang berumur di bawah 18 tahun lantaran tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran pidana. Tidak hanya dilarang membeli jasa prostitusi dari anak di bawah umur, warga Denmark juga tidak serta-merta boleh menjajakan para pekerja prostitusi dengan cara mendirikan rumah bordil. Meskipun ada beberapa syarat tertentu, tetapi Denmark tercatat menjadi negara yang paling santai dalam pengaturan industri prostitusi dibandingkan negara-negara Nordik lainnya. Bahkan, pada 2008 lalu, Denmark sempat dijuluki sebagai The High Nordic Brothel atau bordilnya negara Nordik. Tidak hanya itu, bagi orang yang tinggal di Denmark, mereka juga bisa menikmati layanan jasa prostitusi tidak hanya dari warga asli Denmark, tetapi juga dari luar Denmark. Sebagian besar pekerja prostitusi yang menjajakan diri di jalan-jalan Denmark sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika dan Eropa seperti Bulgaria, Hungaria, Rusia, hingga Roma. Tidak hanya itu, menurut pemberitaan media, pemerintah setempat bahkan memberikan fasilitas kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan untuk memesan pel acur agar bisa kencan seperti orang normal pada umumnya. Namun, syaratnya kencan tersebut harus didasarkan pada permintaan orang yang berkebutuhan khusus. Negara dengan lebih banyak babi daripada penduduknya. Denmark adalah salah satu negara pengekspor daging babi terkemuka dunia dengan 33 juta babi disembelih setiap tahun. Mereka memiliki hampir 5.000 peternakan. Sensus yang dilakukan di Denmark saat itu berjumlah 5,8 juta orang. Sedangkan produksi babi di negara tersebut mencapai 33,15 juta ekor babi pada tahun lalu 2021. Yang berarti negara Skandinavia tersebut menghasilkan lebih dari 5 ekor babi per penduduk setiap tahunnya. Denmark telah mengalami evolusi besar dalam 30 tahun terakhir, dalam hal produksi babi dan menjadi rujukan Eropa bahkan dunia, dalam hal efisiensi produksi. Di Denmark, makanan tradisional mereka mayoritas terbuat dari daging. Daging babi adalah salah satu yang paling sering diolah sebagai makanan khas. 1. Steak flies. Hidangan yang satu ini terdiri dari daging babi goreng yang disajikan bersama saus peterseli yang gurih dan kentang rebus bertekstur lembut. Selain kentang rebus, masyarakat sekitar juga biasa mengonsumsinya dengan kentang goreng. Tambahan saus peterseli yang creamy menjadikan olahan daging babi ini terasa lebih nikmat. Dua. Flæskesteg. Makanan khas Denmark berikutnya, yakni flæskesteg yang masih merupakan olahan dari daging babi. Tepatnya, daging babi panggang.
Denmark termasuk negara penghasil daging babi terbesar sehingga mayoritas makanannya terbuat dari daging ini. Flæskesteg adalah babi panggang khas Denmark yang memiliki kulit renyah sehingga terasa lezat untuk disantap. Dalam proses memasaknya, flæskesteg diproses bersama daun teluk hingga kering sehingga memiliki aroma yang menggugah selera. Selain disantap langsung, flæskesteg juga biasa digunakan sebagai topping dalam sandwich bersama dengan sayuran dan saus mayo. Tiga, frikadeller. Saat berkunjung ke Denmark, jangan lupa juga untuk mencicipi makanan bernama frikadeller. Frikadeller adalah bola-bola daging yang biasanya terbuat dari daging babi. Masyarakat Denmark juga dapat mencampur daging sapi dan daging babi untuk membuat olahan yang satu ini. Meskipun namanya bola-bola daging, tetapi bentuknya cenderung pipih. Dalam pembuatannya, frikadeller menggunakan aneka rempah, seperti bawang merah, pala, sage, bawang putih dan sedikit garam serta merica. Kemudian, dimasak dengan cara digoreng hingga luarnya renyah. Empat, rotpølse. Rotpølse adalah makanan khas Denmark yang biasanya dijajakan oleh pedagang kaki lima. Dalam bahasa Denmark, rotpølse artinya sosis merah buatan masyarakat lokal. Makanan yang satu ini merupakan hidangan yang terdiri dari sosis merah, disajikan bersama roti, saus tomat, mustard, dan bawang goreng. Meski mungkin terdengar seperti hot dog, tetapi rotpølse tidak disantap layaknya hot dog karena memang disajikan terpisah. Jika kalian yang ingin berkunjung ke Denmark, jangan lewatkan beberapa destinasi wisata paling menarik yang ada di Denmark. Frederiksborg Castle, Hillerød. Dibangun pada awal abad ke-17, kastil ini bergaya Renaissance yang berdiri di tengah danau cantik. Di kawasan Hillerød juga ada Danish Museum of National History. Man Majesty, Esbjerg. Monumen setinggi 27 kaki ini merupakan salah satu objek foto wajib di Denmark. Dirancang oleh seniman Svend Wijk Hansen pada 1995, monumen ini berkisah mengenai hubungan manusia dan alam. Man Majesty didirikan untuk menandai peringatan 100 tahun berdirinya Esbjerg sebagai kota mandiri pada tahun 1994. Upacara peresmian patung-patung ini ke publik berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1995. Patung dapat diakses secara bebas kapan saja, siang atau malam. MNS Klint. MNS Klint adalah tebing-tebing kapur sepanjang 6 km yang terletak di pesisir timur Pulau MN di Denmark. Beberapa tebing dapat mencapai ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Wilayah di sekitar MNS Klint terdiri dari hutan, padang rumput, kolam, dan bukit yang terjal, termasuk Aborebjerg yang merupakan titik tertinggi di Denmark dengan ketinggian 143 m. Tebing ini dilindungi sebagai suaka alam. MNS Klint dikunjungi oleh 250.000 orang setiap tahunnya. Lego House. Lego House adalah bangunan seluas 12.000 meter persegi yang diisi dengan 25 juta batu bata Lego di Billund, Denmark. Terletak di dekat Legoland dan kantor pusat DHL Lego Group, ia juga dikenal sebagai rumah bata mengacu pada Billund, tempat Lego berasal. Pengunjung dapat merasakan berbagai aktivitas selama kunjungannya,
termasuk membangun secara fisik dan digital dengan batu bata Lego, robot pemrograman, dan model animasi. Pengalaman pengunjung di pusat ini mencakup 4 zona pengalaman, 2 pameran, dan museum Lego, yang menampilkan sejarah merek dan perusahaan Lego. Lego House telah dikenal karena desainnya yang inovatif, yang bertujuan untuk mencerminkan merek Lego. Bangunan ini terdiri dari 21 balok bertingkat yang menyerupai batu bata Lego, dengan 9 teras atap yang berisi area bermain anak-anak. Di Denmark juga memiliki banyak tradisi, namun beberapa tradisi di sini terdengar umum namun sangat unik dan aneh. Membakar penyihir di Saint John's Eve. Setiap tanggal 23 Juni, masyarakat Denmark akan merayakan festival pertengahan musim panas dengan berkumpul di sekitar api unggun. Mereka kemudian akan menyanyikan lagu-lagu, seperti Midsommerfesten oleh Holger Drachmann dan mendengarkan live band sambil menikmati ragam makanan dan minuman. Sebagai puncak dari festival tersebut, mereka akan membakar boneka penyihir di Saint John's Eve. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Saint John's Eve diyakini sebagai tempat di mana kekuatan jahat berada. Untuk menghilangkan kekuatan jahat tersebut, mereka kemudian membuat api unggun dan membakar boneka penyihir yang biasanya dilakukan di tempat yang tinggi. Tradisi pernikahan. Ternyata Denmark juga memiliki tradisi unik dalam pernikahan. Saat pengantin pria keluar dari ruang resepsi, maka para tamu akan dipaksa untuk mencium pengantin wanita. Tak hanya itu, hal yang sama juga akan dialami oleh pengantin pria yang mana ia akan dicium oleh para tamu wanita yang hadir. Tradisi tersebut juga menjadi salah satu tradisi unik di Denmark yang menarik untuk disimak. Tradisi ulang tahun bagi jomblo saat berusia 25 tahun. Tradisi unik di Denmark yang satu ini bisa dibilang tidak mengenakan buat para jomblo. Saat menginjak usia 25 tahun dan masih lajang, biasanya pemuda tersebut akan diseret oleh teman-temannya dan ditaburi dengan bubuk kayu manis. Hal tersebut juga dilakukan jika masih melajang saat ulang tahun ke-30. Bedanya, saat usia tersebut mereka akan ditaburi dengan lada hitam. Itulah beberapa fakta menarik tentang Denmark yang belum kalian ketahui. Bagi kalian yang sudah pernah atau sering berkunjung ke Denmark, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian ulasan menarik tentang Denmark. Nantikan video menarik lainnya dari Terus Terang. Serta bantu channel ini dengan subscribe dan share video ini ke semua orang. Terima kasih.